materi pendidik dalam perspektif hadis. Yang terhormat dosen pengaku Bapak Miftahul MAG serta teman-teman sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok Beyong kami mengenalkan diri. Yang pertama ada Dian Nurulita dengan NIM 2120191. Yang kedua ada Fitri Maulidia dengan NIM 2120203. Yang ketiga ada Ibrahim Majid dengan NIM 2120219. Dan yang terakhir ada Hafizatul Maulida dengan NIM 2120235. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Yang pertama, sanad dan matan hadis tentang pendidik. Akhbarona Abul Mughirati haddatsana al-Auza'i haddatsani Harun bin Ri'abin an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la tahdu fima baina dzalika fa innama baina dzalika jahilun wa innal malaikata tabsutu ajnib hataha lirrajuli huda yabtaghil ilma minar ridha bima yasna'u. Yang kedua, makna mufradat hadis tentang pendidik. Ihdu, pergilah segera, aliman, orang yang berilmu, muta'aliman, pendidik, mustami'an, pendengar, dan muhibban, pencinta ilmu. Yang ketiga, terjemah hadis tentang pendidik. Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jadilah kamu seorang yang alim atau seorang pendidik atau pendengar atau pecinta ilmu dan ulama. Dan janganlah kamu tidak menjadi seorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh, karena sesungguhnya malaikat senantiasa membentangkan sayapnya untuk seseorang yang menuntut ilmu. Kandungan hadis tentang pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, baik itu ilmu pengetahuan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi kata pendidik yang artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Secara etimologi dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata yang berdekatan dengan arti pendidik, seperti yang pertama kata teacher yang artinya pengajar, dan yang kedua tutor yang berarti guru pribadi, dan adapun di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Nah, menurut Syekh Ahmad Arifai mengungkapkan bahwa seseorang bisa dianggap sah untuk dijadikan sebagai pendidik dalam pendidikan Islam apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, alim, yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syariat Nabi Muhammad SAW sehingga ia akan mampu mentransformasikan ilmu yang komprehensif, tidak setengah-setengah. Yang kedua, adil riwayat, yaitu tidak pernah mengerjakan satupun dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Seorang pendidik tidak boleh fasik, sebab pendidik tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu kepada anak didiknya, namun juga pendidik harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan bagi seluruh peserta didiknya. Imam Al-Ghazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama, memandang murid seperti anaknya sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan upah ataupun pujian, tetapi mengharapkan keridhaan Allah dan berorientasi mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, memberi nasihat dan bimbingan kepada murid bahwa tujuan menuntut ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menegur murid yang bertingkah laku buruk dengan cara menyindir atau kasih sayang. Yang kelima, tidak fanatik terhadap bidang studi yang diasuhnya. Yang keenam, memperhatikan fase perkembangan berpikir murid. Dan yang ketujuh, memperhatikan murid yang lemah dengan memberinya pelajaran yang mudah dan jelas. Dan yang terakhir, seorang pendidik itu harus mengenalkan ilmu. Analisis hadis tentang pendidik. Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa tugas guru atau pendidik ialah melaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia.
Abdurrahman Al-Nahlawi menjelaskan bahwa tugas pendidik ialah mengkaji dan mengajarkan ilmu ilahi. Hal yang utama harus dikembangkan oleh pendidik adalah pengembangan akal peserta didik. Dengan melakukan hal demikian, peserta didik dapat mengembangkan akalnya secara maksimal. Pendidik merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan akal peserta didik sebagai konsekuensi pekerjaannya. Pendidik bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai pembimbing, pelatih, bahkan pencipta perilaku peserta didik. Hadis Rasul tersebut membuktikan bahwa begitu tingginya kedudukan bagi orang mempunyai ilmu pengetahuan seperti guru yang profesional yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.